Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Revenma Channel. Di video kali ini kita akan bahas tentang soal ujian. Kita review materi dari kelas 10. Materinya apa saja? Materinya di video ini kita terdiri dari eksponen, logaritma, nilai mutlak, fungsi komposisi, dan trigonometri. Nanti kita sediakan beberapa soal tentang materi tersebut. Oke, kita bahas pertama dulu tentang materi eksponen atau perpangkatan. Kita diminta menentukan bentuk sederhana dari A pangkat negatif 1 kali B pangkat negatif 4 per A pangkat negatif 2 dan B pangkat negatif 3 pangkat negatif 1. Di bagian kanan, Pak Arif sudah sediakan beberapa rumus untuk digunakan ketika mengerjakan soal seperti ini. Jadi langkah pertama dalam mengerjakan soal seperti ini adalah kita operasikan dulu bilangan pokok yang sesuai. Di sini A, di sini A. Jika pembagian maka dikurangi. Nah, ini rumusnya dan kita aplikasikan langsung di sini. Jadi ketemunya adalah A pangkat negatif 1 dikurangi dengan negatif 2. Kemudian yang B pangkat negatif 4 dikurangi dengan negatif 3. Pangkatnya kita tulis di sini adalah negatif 1. Selanjutnya negatif ketemu negatif itu positif, berarti hutang 1 dibayar 2 ketemu 1. 1 biasanya tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Tapi khusus ini biar kita tahu hasilnya negatif 1 ditambah 2 sama dengan 1. Selanjutnya B, negatif ketemu negatif hasilnya positif, hutang 4 dibayar 3 sama dengan negatif 1. Selanjutnya ada pangkat negatif 1. Kita selesaikan. 1 kali negatif 1 sama dengan negatif 1. B negatif kali negatif hasilnya positif. Positif 1 tidak usah ditulis. Atau boleh kita sederhanakan karena ada pangkat negatif. Ya, ini seperti ini, maka kita tulis B per A. Nah, ini adalah bentuk paling sederhana. Insya Allah mudah kalau kalian bisa perhatikan dengan seksama. Bagi kalian yang belum bisa ditulis komentar, nanti kita akan sediakan soal tentang materi tersebut. Selanjutnya adalah materi logaritma. Di logaritma ini di bagian kanan juga Pak sudah sediakan beberapa rumus yang kita bisa gunakan untuk mengerjakan soal seperti ini. Langkah pertama dalam mengerjakan soal seperti ini adalah kita ubah dulu bilangan numerus ini menjadi bilangan yang paling sederhana. Kita tulis seperti ini dulu. Kenapa 3 kuadrat? Karena 9 itu adalah bilangan 3 pangkat 2 dikalikan dengan 3. 25 kita ubah menjadi 5 pangkat 2. 125 itu 5 pangkat 3. 8 itu 2 pangkat 3. Selanjutnya kita sederhanakan, 2-nya pindah ke depan menggunakan teori ini. Jadi kita tulis 2 dikali 2 log 3 seperti ini, dikali 2 3 log 5. Nah, ketika ada pangkatnya basis, nah ini namanya basis yang 5, maka dia menjadi penyebut. Jadi 3 per 3. 3-nya yang atas dari sini, 3-nya yang ini di bawah. Kita tulis 5 log 2. Selanjutnya kita operasikan bilangan yang di luar log. 2 kali 2 ketemu 4. 3 bagi 3 sama dengan 1. 1 kali 4 ketemu 4. Selanjutnya kita operasikan logaritmanya. Kalau seperti ini boleh kita coret ya. Jika ada basis dan numerus yang sama, berarti ini dicoret dengan yang di sini. Kita gunakan warna yang beda biar terlihat. 3 dengan 3 di sini. Selanjutnya 5 dengan 5. Jadi hasil akhirnya adalah 4. Selanjutnya adalah materi nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu adalah nilai yang selalu positif hasilnya. Nilai mutlak disimbolkan dengan sebuah X di tengah, kemudian diapit dengan pagar. Nilainya mungkin positif, mungkin negatif. Jika positif, pasti X lebih besar dari sama dengan 0. Jika negatif, maka X kurang dari 0.
Di soal ini kita diminta menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak berikut. Jadi tadi kita tahu bahwa nilai mutlak itu nilainya ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Seperti ini. Kita kerjakan dulu. Berarti kita tulis 4x ditambah 1 sama dengan 3. Berarti 4x sama dengan 3 dikurangi 1. Satunya pindah ruas ke kanan. Berarti 4x sama dengan 2. Berarti x sama dengan 2/4 sama dengan setengah. Selanjutnya yang bagian negatif. 4x ditambah 1 sama dengan negatif 3. Ingat ya, tadi kan positif, sekarang negatif. Berarti 4x sama dengan negatif 3 dikurangi 1. Berarti x sama dengan negatif 4 dibagi 4 sama dengan negatif 1. Berarti himpunan penyelesaian dari soal tersebut adalah negatif 1 dan setengah. Seperti itu ya. Selanjutnya di pertidaksaan nilai mutlak. Di sini pada disediakan beberapa informasi untuk mengerjakan soal tersebut. Kita diminta menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak x plus 1 kurang dari sama dengan 2. Nah, yang diperhatikan di sini ada kurang dari sama dengan, maka kita menggunakan teorema nomor 1 ini ya. Hasilnya x lebih besar dari negatif A dan kurang dari sama dengan A. Kita tulis seperti ini dulu. Negatif 2 kurang dari sama dengan x plus 1 kurang dari sama dengan 2. Negatif 2 dari mana? Dari rumusnya di sini. Selanjutnya 1 kita pindah ruas ke kiri dan ke kanan, sehingga kita akan dapatkan negatif 2 dikurangi 1 kurang dari sama dengan x, seperti ini ya. Di sini 2 dikurangi 1. Hutang 2 dengan hutang 1 ketemu hutang 3. Yang ini tetap. Yang ini 2 dikurangi 1 ketemu 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian rupa. X itu diantara negatif 3 sampai dengan 1. Mungkin negatif 2, negatif 1, 0 sampai 1 ya. Oke, insya Allah mudah. Selanjutnya adalah fungsi komposisi. Diketahui fx sama dengan x plus 1 dan gx sama dengan 2 dikurangi x. Fungsi komposisi f bundaran gx adalah titik. Jadi ketika mengerjakan soal seperti ini, kita dahulukan yang belakang atau yang dekat dengan x. Jadi kita akan substitusikan dulu x menuju g. Kita akan dapatkan seperti ini. Ya. Gx-nya akan diganti dengan yang di sini, sehingga kita tulis f dalam kurung 2 dikurangi 2x. Nah, seperti ini. Selanjutnya, nilai yang segini ini dimasukkan ke dalam variabelnya fx. Di sini ada x. Nah, x-nya diganti dalam kurung di sini, sehingga kita akan dapatkan 2 dikurangi 2x. Ini yang menggantikan x ya, ditambah dengan 1. Sehingga kita dapatkan 2 tambah 1 sama dengan 3. 3 dikurangi 2x. Mudah ya. Selanjutnya materi fungsi komposisi yang versi inverse. F pangkat negatif 1 namanya inverse. Untuk mencari inverse angkanya cukup mudah. Fx kita ganti dulu dengan y. Y sama dengan 3x dikurangi 2. Selanjutnya kita cari x ya. Negatif 2 kita pindah ruas ke kiri, sehingga kita dapatkan y ditambah 2 sama dengan 3x. 3-nya pindah ruas juga, sehingga kita dapatkan y ditambah 2 sama diper 3 sama dengan x. Nah, x ini diganti dengan f inverse x ya. Yang y diganti dengan x, maka ketemulah x plus 2/3. Nah, ini inverse-nya. Mudah kan? Selanjutnya adalah materi trigonometri. Kita baca dulu. Pada suatu segitiga siku PQR dengan siku-siku di Q, tangen P sama dengan 5/12. Maka nilai kosekan P adalah titik. Tentunya kalian harus ingat-ingat dulu perbandingan trigonometri untuk sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen.
Nah, ini saya sudah sediakan beberapa konsep dari perbandingan trigonometri. Dalam mengerjakan seperti ini, kita bisa menggambarnya terlebih dahulu. Gambarnya tidak perlu detail, yang penting mewakili saja. Misalnya segitiganya seperti ini, ada P, ada Q, ada R. Tan P adalah 5/12. Kita tulis dulu. Tan P sama dengan 5/12. Tangan itu depan bagi samping. Berarti ini depan, ini samping. Depannya P berarti ini ketemu 5, sampingnya ketemu 12. Kita harus cari yang sini dulu, yang PR. PR dicari dengan menggunakan Pythagoras. Berarti 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat kemudian diakar. Setelah kita menghitung dengan benar, nanti ketemu angka 13. Selanjutnya kita diminta mencari kosekan P. Kosekan itu lawan dari sin. Maka kita tulis kosek P sama dengan, ingat ya, lawan dari sin. Kalau sin depan bagi miring, berarti miring bagi depan. Mi dibagi D. Mi berarti miring. Miringnya adalah 13. D atau depannya berarti 5. Berarti kosekan nilai P sama dengan 5. 13/5. Oke, mudah ya. Selanjutnya ada sebuah soal tentang penggunaan trigonometri dalam sehari-hari. Seorang anak berdiri pada jarak 4/3 meter dari sebuah pohon seperti gambar di bawah ini. Berapakah tinggi pohon tersebut jika tinggi anak adalah 1,5 meter? Nah, anak ini mengamati sebuah pohon dengan jarak 4/3 dengan sudut 30 derajat. Tingginya adalah 1,5. Berapakah tinggi pohon tersebut? Oke, pertama kita mencari T ini ya. Berarti setelah itu nanti kita ambil 1,5, maka ketemu tinggi pohon. T sama dengan titik-titik. Kira-kira kita hanya tahu yang di sini dan di sini. Menggunakan perbandingan yang apa? Kita tidak tahu miring. Berarti ini nggak bisa, ini nggak bisa. Bisanya menggunakan tangen. Berarti tan alfa sama dengan desa. Depan bagi samping. Tan alfa, alfanya kita 30 derajat. Maka kita tulis tan 30 derajat sama dengan D. Depannya itu T dibagi samping. Sampingnya 4/3. Kemudian tan 30 kita ingat-ingat ketemunya adalah 1/3. Kalau tabel ini wajib hafal ya, karena sering keluar ketika ujian. Kita tulis 1/3. Sekalian kita ubah dari pembagian menjadi perkalian. Seperti ini sama dengan T. Akar 3 kali akar 3 ketemu 9. 9 diakar ketemu 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. 1 kali 4 ketemu 4. Berarti tingginya adalah 4. Setelah ini kita jumlahkan T tersebut dengan tinggi anak. Tinggi anak tadi ketemu 1,5. Berarti 4 tambah 1,5 adalah 5,5 meter. Jadi tinggi pohon tersebut adalah 5,5 meter. Selanjutnya adalah koordinat kutub dan kartesius. Koordinat kutub terdiri dari jari-jari dengan sudut yang dibentuk dari titik tersebut. Selanjutnya kalau koordinat kartesius terdiri dari X dan Y. Kita akan belajar tentang cara mengubah dari koordinat kutub ke kartesius ataupun sebaliknya. Contoh soalnya, koordinat kartesius dari titik 4,30 derajat adalah titik. Untuk mengubah ke dalam koordinat kartesius kita butuh X dan Y. Caranya seperti ini. X sama dengan R kali cos alfa. R-nya itu yang di depan, berarti 4 kali cos 30 derajat sama dengan 4 kali cos 30. Cos 30 tadi ketemu setengah akar 3. Ketemunya adalah 2 akar 3. Pak, dari mana ketemunya setengah akar 3? Dari tabel di sini. Cos 30 sama dengan setengah akar 3. Oke, selanjutnya cari Y. Y sama dengan R kali sin alfa. R sama dengan 4 sin dari 30. 4 kali setengah, ketemunya adalah
2. Jadi koordinatnya X, Y ketemunya adalah 2 akar 3, 2. Udah ya. Selanjutnya adalah koordinat kutub. Kita diminta mengubah dari koordinat kartesius ini menjadi koordinat kutub. Untuk mengubah koordinat kutub, kita butuhkan nilai R dan alfa. Untuk mencari R, kita menggunakan rumus Pythagoras juga. Di sini ada X kuadrat plus Y kuadrat. X-nya 4, Y-nya 4. Berarti 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 16 per 16. Kita jumlahkan ketemu 32. Setelah itu kita pecah. 32 itu 16 dikali 2. 16 kita akar sehingga menjadi 4 akar 2. Untuk mencari sudutnya kita menggunakan tangen. Tan alfa sama dengan Y per X. Y itu 4, X-nya pun 4. Berarti tan alfa sama dengan 1. Selanjutnya kita mencari alfa. Sudut berapakah ketika di tan ketemu 1? Ketemunya adalah 45 derajat. Dari manakah ketemu 45 derajat? 45 derajat didapatkan dari tabel trigonometri yang di depan tadi. Nah, ini tangen yang 1 ya, ketemunya adalah 45 derajat. Oke. Jadi kita tuliskan dalam bentuk koordinat kutub. Kita dapatkan 4 akar 2, 45 derajat. Udah pastinya ya. Oke, segitu aja dulu video kali ini. Semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Jika belum paham bisa beri komentar, nanti kita akan berbagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.